Shalom semua. Video saya kali ini saya pengen beri judul mengatasi kelemahan. Ya, saya senang ketemu kamu dalam video saya ini. Boleh nggak kamu yang belum subscribe, boleh subscribe channel saya supaya kamu terus mendukung saya dan kamu terinfo ketika saya punya video yang baru. Amin. Yuk, subscribe dulu yang belum subscribe. Nah, thank you ya. Oke. Bicara mengatasi kelemahan, saya pengen cerita tentang apa yang pernah saya alami mengenai kelemahan saya. Ya, jadi kalian tahu main game? Ada yang suka main game? Boleh angkat tangan, walaupun saya nggak lihat. Pertanyaan saya, boleh nggak main game? Sebagai orang Kristen yang baik, sebagai anak Tuhan yang baik, bolehkah kita main game? Jawabannya tentu boleh. Tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tapinya gini. Kalau game itu masih kamu bisa kontrol atau kamu masih bisa kuasai, boleh-boleh aja. Tapi ketika game itu atau main game itu sudah menguasai kamu, mengendalikan kamu, mengontrol kamu, nah itu yang bahaya. Saya dulu gila game. Ya, gila main game. Game apa? Football Manager. Wih, itu seru banget. Itu seperti punya dunia sendiri. Ya, saking saya senengnya main game Football Manager itu, ya, saya pernah beberapa hari gitu ya, mungkin 2 harian gitu nggak makan, nggak mandi, nggak tidur. Makanya maksudnya makan sambil main game lanjut terus. Ya, lalu ketika waktu itu saya getol-getolnya main game, kuliah saya berantakan. Sebab apa? Sebab ketika kuliah, ya, hadir dalam kelas kuliah, memperhatikan sih mukanya, tapi pikirannya game terus. Pikirannya hanya game, dan game. Nonton ke papan tulis, tapi pikiran saya mau beli pemain ini, saya mau melakukan strategi ini, dan pengen cepat pulang untuk main game. Dan gak fokus sekali dengan apa yang menjadi tanggung jawab saya waktu itu kuliah dan kerja. Apa yang terjadi? Nilai saya berantakan, saya hancur-hancuran, kuliah saya jeblok nilainya, dan tanggung jawab saya terbengkalai. Saya seperti diperbudak oleh game. Ya, diperbudak oleh game. Saya kecanduan, saya nggak sehat lagi hidupnya. Ada sesuatu yang kacau dalam hidup saya. Nah, ketika saya lihat nilai-nilai saya, lalu saya merenung banyak tanggung jawab saya yang saya abaikan, hidup saya jadi kacau, maka saya membuat keputusan besar hari itu. Apa? Di komputer itu saya klik kanan, lalu delete game itu. Sakit banget. Sakit banget. Karena apa? Karena saya sadar main game ini adalah kelemahan saya. Kalau saya nggak delete, saya akan terus dan terus tergoda untuk main. Betul? Walaupun bukanya laman yang belajar di komputer, tapi masih ada game itu, pikirannya ke sana dan pengen coba. Boleh sekali-sekali. Boleh sekali-sekali. Dan akhirnya apa? Sama aja, nanti balik lagi. Maka itu saya memberanikan diri membuat keputusan yang besar yang mungkin benar-benar menyakitkan. Saya delete game itu. Karena kalau saya nggak berani ambil keputusan itu dan saya tidak menyadari itu kelemahan saya, maka saya hancur hidupnya ini. Hidup saya akan hancur. Ya. Hari ini sampai hari ini udah beberapa tahun sejak main game itu sampai hari ini saya nggak berani untuk pasang game, khususnya sepak bola dalam laptop saya atau handphone saya. Saya nggak mau. Saya takut saya nanti bisa terperosok lagi. Ya, saya nggak mau. Ya, nah itulah salah satu cara mengatasi kelemahan. Jangan dekat-dekat dengan kelemahan kita. Kalau kelemahan kita game football itu, jangan pasang aplikasi. Nanti iseng-iseng coba, mulai lagi dan gawat. Ya, lalu ada satu cerita lagi. Ada satu pria, dulunya itu hidung belang, suka langganan ke pelacuran. Tapi setelah kenal Tuhan Yesus, hidupnya berubah.
hidupnya lahir baru, dia bertobat, dia tidak pernah ke pelacuran lagi selama bertahun-tahun dia bertobat. Tapi satu kali katanya seperti ada kerinduan di hatinya untuk menginjili pelacur-pelacur di tempat pelacuran. Niatnya mulia sekali. Dia pengen nginjili yang dulu mungkin langganannya. Saya pengen nginjilin saya nanti biar ketemu di surga sama dia, biar dia gak akan neraka dan lain sebagainya. Tapi mungkin dia lupa bahwa pelacuran atau tempat pelacuran atau PSK atau pelacur itu adalah kelemahan dia. Sehingga walaupun niatnya baik, lalu dia datang ke pelacuran itu memberitakan Injil, lama-lama jadi gini, awalnya memberitakan Injil sih, tapi lama-lama apa yang terjadi? Bukan dia yang menginjili, tapi dia yang diinjili oleh pelacur. Tahu maksud saya? Akhirnya dia jatuh dalam dosa pelacuran lagi, dosa perzinahan lagi. Dia lupa bahwa itu kelemahannya dia. Kalau kelemahannya dia, jangan dekat-dekat ke sana. Kita harus melarikan diri dari kelemahan kita itu, dari bidang kelemahan kita itu. Setuju dengan saya? Apa dasar firman Tuhannya? Ingat nggak? Ketika Yusuf digoda oleh Tante Poti. Jadi Yusuf itu katanya tampan. Ya, dia masih muda. Dan dia digoda secara seksual oleh Tante Poti. Makanya Yusuf itu lari. Halo? Dia lari. Yusuf lari dari godaan seksual. Kenapa Yusuf lari? Karena saya percaya gini, Yusuf itu masih muda. Hormon seksualnya itu sedang meledak-ledak dan puncak-puncaknya. Jadi dia tahu persis bahwa ini kelemahan saya. Kalau saya deket-deket sama Tante Poti, dirayu-rayu terus secara seksual, ya, iman sih tahan, tapi Imron yang nggak tahan. Nangkep maksud saya? Dia pria itu biasanya kelemahannya wanita, kira-kira seperti itu. Nah, dia tahu persis itu adalah kelemahannya, maka dari itu dia melarikan diri. Dan akhirnya apa yang terjadi? Yusuf menang. Ya, dia terbebas dari terperosok, terikat oleh dosa. Boleh? Setuju dengan saya? Nah, maka dari itu, melalui video ini, coba kira-kira renungkan, apa sih kelemahan kamu? Apa sih kelemahan kamu? Bidang apa kelemahan kamu? Yang dimana di situ kamu bisa berbuat dosa. Dan ketika kamu temukan itu, yuk tinggalkan itu, jauh-jauh dirimu dari situ. Lari. Jangan mendekat sok-sokan, sok kuat, sok punya iman, sok rohani. No. Tidak ada satu orang pun termasuk hamba Tuhan, termasuk pendeta, termasuk rohaniwan yang kebal akan dosa. Dosa itu bukan dilawan, bukan. Dosa itu kita harus melarikan diri seperti Yusuf. Kalau sama setan itu dilawan, ya. Dosa itu kita harus melarikan diri. Harus bijak. Dan yang bisa mengalahkan dosa hanya Tuhan Yesus, bukan kita. Ya. Kuasa dosa itu harusnya bisa dikalahkan oleh hanya Tuhan Yesus saja, bukan kita. Ayo bijak. Ayo jangan sembarangan, jangan sembrono, jangan sok-sokan dengan bidang kelemahan kamu. Ya, saya pikir itu semoga ini bisa menjadi berkat supaya kita bisa menang seperti Yusuf. Amin. Saya percaya yang nonton di sini adalah Yusuf akhir zaman yang luar biasa. Tuhan memberkati. God bless.